Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, marilah kita buat kesepakatan atau namanya keyakinan kelas. Buat apa tujuannya? Kesepakatan atau keyakinan kelas itu kita sepakati biar kalian itu lebih nyaman dalam belajar. Salah satunya misalnya saling menghargai, saling menghormati, waktu sehingga itu. Intinya supaya kalian bisa belajar dengan aman, nyaman, enak, dan menyenangkan. Yang jelas mereka belajar. Belajar dengan guru-guru yang berbisa mereka. Oke. Supaya saya tahu kelas impian seperti apa yang ingin kalian indikan, kelas seperti apa. Jadi kalian mari kita berkesepakatan yang namanya itu keyakinan kelas. Kalian tulis di kertas, nanti kertasnya ditempel satu semua ditempel buat kalian kelas impian seperti apa. Ayo silakan beri. Dan kelasnya, kelas impian kalian tulis mau kelas seperti apa impian kalian. Oke, sudah. Saya kira sudah ya menulis kelas impian kalian di kertasnya. Oke, sekarang mulai dari sini kita ke depan. Giliran. Jangan terus lanjut. Kelas dari dia. Ya dibaca orang. Nomor 1, saling menghargai dan saling menghormati sesama teman. Nomor 2, sopan santun dalam bertindak dan berkata. Nomor 3, menjadi kelas yang isinya semangat belajar dan kelas yang bersih, adem dan nyaman untuk digunakan saat belajar setiap harinya. Langsung ditulis dulu. Ya, ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pamekasan, Bapak Haji Mustaqim, SPD MSI. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Kurikulum, Wakil Humas, Wakil Siswaan dan Wakil Sarana, dan saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu guru SMP Negeri 2 Pamekasan, yang insya Allah guru-guru kita, guru-guru SMP 2 Pamekasan ini adalah guru-guru yang hebat. Alhamdulillah. Makasih. Saya berkumpul dengan orang-orang yang hebat. Makasih. Mudah-mudahan kita semua, terutama anak didik kita, menjadi hebat juga. Karena gurunya hebat, insya Allah muridnya juga hebat. Yang pertama, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas fasilitasinya dan teman-teman guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pertemuan kali ini, yaitu pembahasan calon guru penggerak, di mana kami sebagai calon guru penggerak harus mengimbaskan kepada teman-teman guru menggerakkan komunitas praktisi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita sampai akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya yang setia sampai akhir zaman. Berkat beliaulah kita hidup di zaman kemuliaan, minal hurmati ila nur. Mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang budaya positif sekolah, yang insya Allah mungkin ini bagi saya sebagai calon guru penggerak, dan mungkin juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah materi yang baru, ilmu yang baru bagi saya, terutama nanti kaitannya dengan merdeka belajar, dengan siswa, dengan permasalahan siswa, yaitu tentang intinya nanti segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Terus yang ketiga adalah keyakinan kelas, yang insya Allah mungkin setelah ini terutama para wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing dan ditempel di depan. Insya Allah mungkin bisa seperti itu. Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol kita sebagai guru. Terus yang keenam ada restitusi segitiga restitusi. Ini berhubungan dengan untuk mengatasi atau solusi permasalahan siswa anak didik kita. Oke, sekarang saya minta tolong Bapak dan Ibu, ada A dan B, Bapak dan Ibu, sebelah dari kertas kecil, tuliskan benda apa saja. Anggaplah punya sekertas kecil ini. Tuliskan benda apa saja, tuliskan apa saja yang sangat berharga untuk Bapak dan Ibu. Jadi taruh di genggaman Bapak dan Ibu. Letakkan di salah tulangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Boleh seperti kepala seperti ini. Terus tempat sebelahnya Bapak dan Ibu, misalnya Bu Yuni dengan batin, ya, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Tetapi B bisa membujuk, mengancam atau merayu pokoknya supaya keinginannya untuk membuka itu bisa. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Saya ingin tanya sekarang sama Bapak dan Ibu. Kira-kira kepala Bapak dan Ibu tangannya dibuka atau tidak? Ya.
sepakat, Romi sepakat tidak bagi semua ya. Kita buka apa tetap kita dengar. Jadi meskipun dirayu teman-teman kita, nah alasannya kenapa? Kok tetap ditutup? Alasannya kenapa ya begini? Terima kasih. Ya, mata diri. Ya, berarti yang mengontrol itu kita atau orang lain? Yang mengontrol kita apa orang lain? Ya, kita sendiri ya. Ya, berarti memang dimulai dari kita sendiri ya. Untuk menciptakan budaya positif sekolah, yang pertama kita harus diri sendiri dulu, baru ke orang lain dan ke anak didik kita. Jadi insya Allah kalau kita sudah paling enggak ya introspeksi diri apa yang sudah bisa saya lakukan yang baik-baik, terutama kekuatan kita yang berapa. Terus yang kedua, perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol, ilusi guru untuk mengontrol murid, gitu ya. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi karena mungkin bisa begitu ya. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi stimulus responnya ini teori kontrolnya kita berusaha sebuah negara untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Terus yang terakhir, sebagian terakhir aja model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menangan. Hanya sebatas teori saja. Terus apa makna disiplin? Mungkin kita sebelum membuat diri kita disiplin, sebelum membuat anak didik kita disiplin, kita terlebih dahulu sekali lagi kita terlebih dahulu harus disiplin. Berasal dari kata yaitu disiplina, yang artinya belajar. Atau makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini kata disiplin ya, makna kata disiplin. Terus yang lain adalah yang terakhir, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita anak didik kita disiplin itu berdasarkan kepaksaan apa yang memang sukarela biasanya kalau disiplin itu. Kepaksaan. Karena terpaksa apa yang memang sukarela, misalnya masuk jam 7 tidak boleh telat. Itu murid kita tuh apa? Dengan kata disiplin ini terpaksa atau sukarela bebannya? Terpaksa. Ya akan terpaksa ya berarti. Karena memang untuk mendisiplinkan murid ini salah satunya itu bisa dengan paksa. Tapi menurut teori ini yang saya pahami masih kurang benar ya. Jadi terpaksa itu masih kurang benar. Terus nilai-nilai kebajikan ini yang nanti yang akan kita implementasikan di sekolah kita. Jadi nilai-nilai
sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, mandiri, bernilai kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang akan kita nanti implementasikan dengan nilai kebajikan itu. Kalau sudah ini kita implementasikan setiap hari, akhirnya nanti akan menjadi budaya kita, budaya positif kita di sekolah ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, apakah sekarang saya tanya Bapak dan Ibu selama mengajar, kebetulan kurikulum yang baru ini sudah betul-betul memerdekakan murid. Ya, karena sekarang memang lagi betul-betulnya sekarang kurikulum yang baru itu adalah murid betul-betul bermerdeka. Ya, kreatif, inovatif itu semuanya dari murid. Jadi kita hanya memfasilitasi saja. Jadi sekarang pembelajaran kita harus berpihak pada murid. Misalnya salah satunya contohnya misalnya kalau saya ya, tidak tahu kalau Bapak dan Ibu. Kalau saya mengajar di kelas 7 itu sebelum pertama dimulai itu asesmen diagnostik, baru mulai itu persepsi, terus menyampaikan materi, baru setelah itu anak-anak itu diskusi. Nah, diskusi itu presentasi, baru setelah itu refleksi juga. Jadi biar anak-anak bisa mandiri juga. Jadi anak-anak bisa belajar berani untuk menyampaikan. Jadi misalnya dalam tata kelompok itu harus berani gitu. Jangan hanya berpedoman pada satu atau dua orang siswa saja. Semua siswa harus bisa mempresentasikan. Harus Bapak Ibu dorong, harus berikan motivasi. Memang pertama apalagi pegang mic, kalau saya ngajar tuh kebetulan di lab, saya pegang mic, anak-anak kadang malu kalau pegang mic. Dia harus bisa berani pegang mic atau paling tidak mengungkapkan itu. Yang penting berani, dengan masalah urusan belakang itu saja. Kalau saya seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat membuat memerintah diri sendiri. Di mana tujuan utamanya menurut tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat manusia agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang tertinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau hubungannya dengan masyarakat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alamnya berarti karakter-karakternya itu. Kalau kodrat zaman sesuai dengan zaman kita yang sudah zaman milenial. Jadi kita harus guru wajib pintar IT. Mari kita ubah paradigma yang lama, kita ubah sekarang paradigma yang baru. Jangan mengajar seperti yang kemarin-kemarin udah ceramah aja bro. Jadi nanti kita yang jadi yang ada di kita, pusatnya ada di kita. Mari kita tinggalkan cara mengajar seperti itu, yang kita tinggalkan. Kita fokus berpihak pada murid, merdeka belajar. Ini yang nanti akan saya bahas ini, apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang telah dibuat. Ini teori restitusi ini dikenal dengan segitiga restitusi, yang konsepnya dipopulerkan oleh Bosen 2004. Teori Bosen atau teori segitiga restitusi. Ini intinya dari segitiga restitusi ini adalah di mana siswa menyelesaikan sendiri masalahnya. Bukan kita yang menyelesaikan, siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Jadi misalnya anak diterangkan dari segitiga restitusi itu gimana?
cara-caranya, pengenalannya itu seperti apa. Ciri-cirinya ada 9 ciri-ciri. Segitiga restitusi itu adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi sekali lagi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak didik kita, siswa kita itu kalau misalnya punya masalah, bukan menebus ya, berarti belajar dari kesalahan itu. Insya Allah kalau sudah belajar akan meresap di hatinya dan tidak dendam. Kalau misalnya kita beri hukuman, insya Allah anak itu dendam, saya yakin itu. Kalau mereka yang menyelesaikan sendiri, tidak dengan terpaksa ya. Sekali lagi, tidak dengan terpaksa, tapi memang kita arahkan penyelesaiannya itu. Tapi pertama, anak-anak kita dulu. Solusinya seperti apa kamu nak? Kita apa? Kita gali mereka itu. Punya solusi seperti apa? Terus yang kedua, tawanan bukan paksaan. Sekali lagi kita makan siswa kita karena didik kita. Sekarang misalnya jangan baca. Kamu merasa bersama dengan membacakan kata kesalahan. Kamu harus ganti dong, jangan seperti itu. Dan baru bencong, agak aja kasus itu tidak boleh seperti itu. Jadi siswa yang menemukan solusi sendiri. Kamu merasa salah pada misalkan salah apa? Nah sekarang gimana pendapatnya kamu? Kajian sekolah ini sudah bicara. Jika sudah bilang, bukan kita yang masalah, kamu harus ganti. Jadi mereka sendiri yang ya Pak saya ganti Pak, karena saya yang bertanggung jawab. Ya bertanggung jawab itu maksudnya seperti itu ya, nanti di teori Gosen itu. Terus yang keempat adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi introspeksi diri. Jadi anak-anak itu bisa meresapi apa yang sudah dia perbuat, kesalahan-kesalahan apa yang sudah mereka lakukan. Terus yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Sekali lagi fokus pada solusi. Menurut Gosen ini intinya ini. Jadi intinya kita untuk menyelesaikan masalah itu bukan dengan keterpaksaan atau dengan solusi. Jadi anak itu bukan terpaksa dihukum atau dikasih ujangan sama kita, bukan kita yang memberikan solusi. Kita mau begini, mau harus ini. Biarkanlah anak dulu yang memberikan solusi terbaik untuk permasalahannya. Terus tentang keyakinan kelas, ini insyaallah kita wali kelas ini. Jadi buat keyakinan atau kesepakatan. Kenapa bukan kesepakatan atau keyakinan gitu? Atau bukan peraturan kelas misalnya? Kok bukan peraturan, kok keyakinan gitu? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Contohnya misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan kan ya? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau dengan keyakinan, insya Allah lebih menggerakkan kita pada diri kita dibandingkan dengan peraturan itu. Karena kalau kita keyakinan itu dibuat oleh mereka sendiri. Misalnya kita buat keyakinan kelas misalnya. Nomor 1 menghargai, saling menghargai misalnya. Kalau misalnya ada teman yang bully atau apa, kita tanya aja. Kamu merasa salah, kita panggil. Kamu merasa salah enggak? Iya Pak, saya bully saya ini. Sekarang Bapak tanya atau Ibu tanya, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar?
mereka sudah buat sendiri kan keyakinan kelasnya. Nah, misalnya apa tadi itu saling menghargai. Berarti kamu termasuk keyakinan kelas mana yang kamu Anda? Saling menghargai Pak atau Ibu. Jadi lebih menggerakkan hati mereka dibandingkan dengan solusi yang kita buat. Jadi biarkan mereka sendiri yang buat. Makanya kita nanti terutama wali kelas buat keyakinan kelas dan diterapkan di kelasnya masing-masing. Ya caranya teknisnya mungkin Bapak dan Ibu tak usah saya ajarin. Bapak dan Ibu lebih pintar dari kami, lebih pintar dari saya, terutama para wali kelas. Di mana langkah-langkahnya membuat keyakinan kelas misalnya dari anak. Jadi kalau saya ya kemarin bukan meskipun bukan wali kelas, saya sebagai guru buat keyakinan kelas. Jadi anak-anak saya kasih berhubung saya bawa kertas yang warna-warni itu kertas bagaimana? Itu Pak. Kita itu apa itu? Ya. Saya pakai kertas itu sobek berbagi berarti. Satu kertas itu bisa berbagi dengan teman-temannya. Catat, maunya kalian itu apa? Belajar saya gitu. Catat baru nanti disebutkan. Misalnya siapa? Misalnya harus semangat belajar, harus saling menghargai, harus rajin. Ya sesuai dengan kata yang apa yang ada di anak itu, dari pikiran anak itu. Nah, baru kita sepakati membuat dijadikan dengan keyakinan kelas. Oke, dari peraturan kelas nanti akan terus berlanjut dari keyakinan dan akhirnya kalau sudah terbiasa kita lakukan akan terbentuk budaya positif sekolah. Jadi nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini sudah ada di sekolah kita, sudah menjadi budaya. Bukan hanya menjadi keyakinan lagi, sudah menjadi budaya di sekolah kita. Insya Allah ini yang pemerintah harapkan. Bukan hanya pemerintah, kita sebagai guru di samping mendidik dan membimbing anak, kita mari kita ciptakan budaya positif sekolah ini. Nilai-nilai kebajikan. Nah ini salah satu perbedaan antara peraturan dan kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan, misalnya saling menghargai, semangat belajar, peduli dengan teman-temannya. Lain dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya menjaga kebersihan atau peraturan sekolah, dilarang merokok, pokoknya kan sebuah itu, dilarang bertengkar. Kalau keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi yang kita sepakati itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah ini salah satu contoh perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku tepat, contohnya dia kembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan misalnya Pak Andi buat atau Pak Segir sebagai kepala perusahaan, siswa harus mengembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Tanggung jawab. Jadi nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab berarti kan ya. Jadi kalau misalnya sudah baca buku, letakkan sesuai dengan tempatnya. Biar kalau dibaca orang lain atau dicari sama siswa yang lain bisa mengerti, oh ini tempatnya di sini, tidak dibolak-balik. Misalnya di bagian A ditaruh ke bagian C, kan bingung kan temannya. Misalnya terus yang kedua peraturan, misalnya dilarang mengganggu orang lain, ini peraturan. Kayaknya apa? Menghormati. Jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan itu. Salah satunya adalah kalau keyakinan kelas itu adalah mengandung nilai-nilai kebajikan. Itu perbedaan. Oke, saya kira tidak usah saya baca semua karena waktunya tinggal masih banyak sekali. Oke, sekarang mau saya tanya Bapak dan Ibu. Nah, ini tidak guru.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi ini buku apa memori? Saya sebagai guru. Kalian mencatat 100 kali misalnya apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi misalnya Pak Adori karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya. Apa? Termasuk apa ini? Jadi kita harus beda apa hukuman apa konsekuensi. Kira-kira kalau kita menyuruh siswa seperti itu yang terlambat suruh catat 100 kali itu hukuman apa konsekuensi? Ya, buat nomor. Ya, apa? Keterangan. Konsekuensi ya berarti ya. Karena mereka terlambat atau hukuman. Nanti posisi guru kita atau posisi guru nanti ada 5 sebagai kontrol ada posisi kontrol itu ada 5 macam, ada penghukum, ada pemantau, ada manajer. Jadi kepada manajer itu bukan hanya kepala sekolah kita juga ya. Kita sebagai guru, malah posisi yang paling benar guru itu adalah sebagai manajer. Ya, bukan hanya kepala sekolah kita sebagai manajer. Karena kita memberikan solusi. Sebagai manajer itu kita memberikan solusi kan. Makanya posisi yang paling tepat kalau kita sebagai guru adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau sebagai pemantau. Nanti saya jelaskan. Kalau kasus yang pertama ini adalah sebagai hukuman. Ya, oke, yang ini yang sama-sama lari. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Perbedaannya apa dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK? Kalau yang pertama ini apa? Kalau yang terakhir, yang kedua ini apa? Yang terakhir ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Yang kedua hukuman. Yang terakhir apa Pak? Iya. Kenapa ini berupa konsekuensi? Ya, karena sesuai dengan maper PJOK. Jadi wajar aja kalau misalnya ada anak terlambat ya, kamu lari dulu ke lapangan. 1 kali kan pemanasan kan ya. Ya nggak logis kalau lari hanya terlambat, berarti hukuman itu bukan konsekuensi ya. Nah, ini hukuman berarti. Oke. Jadi kalau sama-sama lari, karena yang satu yang terakhir ini adalah berhubungan dengan mapel PJOK, maka bukan hukuman itu. Sama-sama anak disuruh lari, tapi itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Jadi beda ya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi ada hubungan, ada korelasinya. Kalau hukuman tidak ada hubungannya. Misalnya anak-anak terlambat sekolah, setelah Adori dan begini itu sebenarnya hukuman itu, termasuk tidak boleh itu juga. Menurut teori Gosen gitu ya. Tidak boleh Pak. Disuruh berdiri terus disuruh menghadap matahari itu tidak boleh. Boleh. Karena itu berupa hubungan gitu. Iya. Oh ya gitu. Oke, selanjutnya. Ini baru perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi seperti itu, ada korelasi. Kalau konsekuensi. Terus paksaan. Kalau hukuman itu pasti paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Jadi ada korelasi kalau konsekuensi itu. Dan itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah ini contohnya ya, contoh kata-katanya udah. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan atau solusi
Nah, ini yang akan kita pakai. Jadi saya sebagai guru gerak untuk mengibarkan kepada teman-teman, jangan kita pakai lagi menghukum murid atau menghukum murid. Jadi pakai menggunakan segitiga restribusi nanti. Nanti saya jelaskan gimana rekan-rekannya untuk pemecahan masalah, solusi anak. Terutama di guru BK. Tapi semua guru, bukan hanya guru BK. Semua guru. Terus kebutuhan dasar manusia ini saya jauh jelaskan kalau 10 menit lagi ini misalnya. Kebutuhan dasar manusia ada cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan dasar kita ya sebagai manusia. Bukan hanya kita, anak didik kita juga sama. Perlu cinta dan kasih sayang. Perlu kesenangan juga mereka. Perlu kebebasan juga. Tapi tetap kebebasan yang bertanggung jawab. Ini ada dausanya. Nah, ini 5 posisi kontrol kita. Yang pertama adalah posisi kita sebagai guru. Posisi kontrol kita sebagai guru yaitu adalah penghukum, pembuat orang bersalah, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari posisi 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru harus posisi sebagai paling ideal, posisi sebagai manajer. Contohnya misalnya menghukum, menghantui, menunjuk-nunjuk, atau menyakiti, mungkin buat apa dong, orang benar itu. Nanti dengan kata-kata rasa. Terus membuat orang merasa bersalah. Nah itu misalnya ibu-ibu ini berjong, kok kecewa sekali dengan kamu. Diceramain boleh, diceramain ini banyak lebar diceramain. Jadi kayak merasa dia sendiri yang paling bersalah gitu. Ini juga tidak bagus juga gitu. Ya. Jadi posisi ini pembuat anak merasa bersalah itu tidak bagus juga. Diceramain terus, diceramain terus. Ibu kecewa, bapak kecewa sama kamu, keluarga kamu. Pokoknya diceramain juga. Sebagai teman, kita boleh aja mungkin kalau sebagai teman membuat alasan untuk belajar. Salah satu contohnya misalnya demi bapak ya, demi ibu ya, kamu harus berubah. Sebagai teman jaga dia. Guru kita sebagai teman, kita sebagai guru sebagai teman. Tapi yang paling ideal adalah sebagai manajer, karena sebagai manajer itu adalah memberikan solusi, bukan hukum atau bukan membuat anak itu besar atau memantau. Jadi kita sebagai manajer. Nah ini salah satu contohnya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Habis kita main gini itu. Nah ini membuat orang merasa bersalah. Kalau menghukum kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus saja kamu. Itu penghukum berarti. Posisi guru sebagai penghukum. Kalau sebagai teman, ayolah demi bapak, demi ibu. Kadang-kadang biasanya begini, itu sebagai teman. Kalau sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi biarkan anak itu menyelesaikan sendiri. Jadi berikan solusi sendiri. Nah ini yang akan kita insya Allah kita laksanakan. Solusi ini solusi permasalahan sifat dengan konsep teori konsep Bosen atau segitiga restribusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah pertama ini jangan dibolak-balik ya. Jadi tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya apa? Kata-katanya, kamu bukan satu-satunya nak yang punya salah. Bapak atau ibu atau teman saya, insya Allah pasti punya salah. Selengkok beri malaikat, beri buku, bukan hanya kamu yang salah. Semua. Jadi kayaknya merasa dia bukan salah gitu.
bukan seperti itu ya. Itu namanya melestarikan identitas. Baru setelah itu validasi tindakan yang sama. Nah ini kata-katanya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu berbuat sekarang, misalnya salah satunya kemarin ini benar betul-betul terjadi ya, ini bukan mata pelajaran saya, memang rata-rata jam terakhir semua dari hari ini sampai Sabtu itu terakhir semua tidur. Anak-anak itu pas pelajaran saya tidur di dalam kelas. Ya, saya menggunakan ini. Saya menggunakan model segitiga prestasi ini. Nah, baru setelah itu yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Coba kamu sebutkan sudah apa keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Misalnya menghargai, semangat belajar, saling toleransi, Pak, semangat belajar Pak. Nah, kalau kamu sudah tahu nilai-nilai keyakinan yang sudah kamu hargai, yang sudah kita sepakati, sekarang menurut kamu gimana penyelesaiannya? Apa yang harus kamu lakukan? Saya akan bisa membagi waktu dengan baik Pak. Saya akan tidur kemalaman Pak. Jadi kemarin itu dia punya alasan, saya yang dia jalan. Pasti kamu punya alasan berarti. Setelah saya pertama ya mensampaikan identitas itu bukan hanya kamu yang salah, Bapak juga pernah salah, semua orang pasti punya salah. Bukan hanya kamu, yang namanya manusia yang salah pasti punya salah pribadi. Baru setelah itu, yang jelas kamu punya alasan. Kenapa kamu tidak? Apa alasannya? Main di Pak, kemudian di mobil dengan ini. Nah, setelah saya tanyakan itu baru. Yang terakhir adalah menanyakan kesepakatan kita, yang pasti kita sepakati. Apa? Coba kamu sebutkan. Saya bukan wali kelas, tidak ada. Jadi saya sendiri, jadi kesepakatan di web saya gitu. Jadi termasuk salah satunya semangat belajar itu. Solusinya apa? Sekarang mulai saya memberikan solusi. Jadi anak yang memberikan solusi. Saya akan membagi tempat waktu Pak belajar dan tidur saya kalau sudah waktunya tidur, waktunya belajar, waktunya belajar itu jawabannya. Luar biasa saya bilang gitu dan luar biasa kalau jawaban seperti itu. Iya sungguhan. Ya, terima kasih. Ini yang akan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sepakat dengan kami calon guru penggerak. Karena saya wajib mengimbaskan ilmu yang saya dapat dari calon guru penggerak itu untuk menggerakkan komunitas aktif. Salah satunya di sekolah kami. Dengan cara bersih saya kasih contoh-contohnya ya. Contoh-contoh segitiga restitusi. Ini praktek saya waktu ada muncul. Nah ini waktu saya menyelesaikan masalah dengan ya, kasusnya ini ya patah. Mengganggu temannya yang lagi belajar. Jadi mobil aja anak itu di web itu. Iya, mengganggu temannya. Jadi anak-anak fokus di jalan tugas, anak ini mobil jalan gitu. Ini tidak ada suaranya. Kalau yang ini, ya ini tidur dalam jam pelajaran. Di banyak kasusnya ya, kasus-kasus anak-anak kita itu banyak. Bukan hanya ini saja, ya termasuk yang terlambat itu Pak Adoli yang mohon itu sebagai kebutuhan. Kalau ada yang terlambat, bukan. Sekarang saya tanya, memang hukuman itu kadang memang harus kita laksanakan. Salah satunya misalnya benar apa enggak ya menurut Bapak dan Ibu?
Kalau misalnya seperti lamban itu suruh ngaji misalnya, atau suruh mengamalkan kamu alinas orang anak benar pada kalau seperti itu. Kalau dihukum seperti itu misalnya, kan itu termasuk pembimbingan ya. Kalau misalnya berdiri di yang kan hukuman fisik sebenarnya tidak boleh. Gitu. Kalau misalnya disuruh ngaji, boleh tidak? Boleh saya juga. Tapi tetap anak itu terpaksa. Bagaimanapun juga yang dilakukannya dalam keadaan terpaksa itu pasti demikian dalam hati. Cuma karena dia siswa tidak berani. Salah satu unsur kemiskinan itu utamanya kita paksakan dulu. Iya. Baru diberi. Kalau kita paksakan ya begitu modelnya. Sekarang iya besok ya. Sekarang iya. Tapi kalau seperti di Tentara saja kasus disiplin itu karena dia memang paksaan jadi yang seperti ini. Akhirnya dia disiplin namanya. Kalau kita tidak memberikan seperti itu, ya yang terjadi sekarang iya besok tidak. Memang begitu. Kalau di Indonesia seperti itu modelnya. Dia ada paksaan dulu, setelah sudah berkelanjutan paksaan itu baru nanti akan Begitu Pak. ya. Ya mungkin kita mungkin juga sepakat mungkin kalau hukuman itu masih mendidik, kalau seperti yang saya katakan tadi ada korelasinya, adanya dengan kesalahan yang jelas itu mungkin mesti diperbolehkan. Tapi lebih baik diberikan solusi sendiri, lebih baik seperti itu karena bukan dipaksa. Jadi kalau sudah dari hatinya, insya Allah itu mereka anak-anak kita itu tidak berumur, tidak terpaksa gitu, dengan ikhlas, dengan senang hati mereka itu. Jadi yang pertama untuk solusi segitiga restitusi itu adalah pertama menstabilkan identitas, terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, baru yang terakhir nanti adalah menanyakan keadilan. Mari kita sepakati, mari kita coba untuk menyelesaikan atau solusi untuk anak didik kita. Karena waktunya sudah ini lebih 2 menit, jam ke-3 Pak ya. Saya kira cukup sekian. Sekali lagi saya tidak menggurui Bapak dan Ibu ya. Kita hanya sharing saja. Insya Allah Bapak dan Ibu lebih hebat dari saya, pasti lebih hebat. Karena banyak alumni kita yang hebat-hebat, pasti gurunya hebat juga. Ya. Alhamdulillah termasuk anak saya, dua alumni SP2 ini, alhamdulillah pernah jadi anak yang hebat juga sekarang di SMA ini. Juara 1 Master Plan, juara nasional. Ya, Master dan Komita. Alhamdulillah berkat pendidikan Bapak dan Ibu. Bahasa Inggrisnya hebat karena pertanyaan itu Pak wawancaranya menggunakan bahasa Inggris. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yuni atas pendidikannya. Ya, wawancaranya bahasa Inggris. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pertemuan kali ini, yaitu pembahasan calon guru penggerak. Mudah-mudahan budaya positif bisa kita implementasikan semua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.